Pernah nggak sih kepikiran mana yang lebih untung? Beli tanah yang nganggur tapi naik terus nilainya, atau bangunan bisa disewain tapi harus dirawat terus? Halo Sobat Proper, selamat datang di Ngobrol Proper, podcast dari Samu Property Agency, teman belajar properti generasi muda. Di sini kita ngobrolin seputar investasi, tanah, dan bangunan, dari yang dasar sampai yang actionable. Buat kamu yang pengen punya properti pertama tanpa harus jadi sultan dulu. Hari ini kita akan bahas satu topik klasik yang hampir selalu muncul kalau kita baru mulai ngelirik dunia properti. Sebetulnya, tanah atau bangunan, mana sih yang lebih cuan? Investasi tanah. Kelebihannya investasi tanah ini nilainya cenderung naik terus ya Sobat Proper, apalagi di daerah yang berkembang. Lalu investasi tanah ini minim biaya perawatan. Yang berikutnya, jadi kalau tanah ini tidak mengalami depresiasi atau penyusutan nilai aset. Nah, kekurangannya itu investasi tanah ini tidak menghasilkan arus kas atau cash flow langsung. Lalu butuh waktu yang lama untuk liquid atau dijual. Nah, nilai tanah ini juga sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti pembangunan infrastruktur di daerah sekitarnya. Oke, Sobat Proper, coba kita pakai sedikit contoh teknikalnya. Misal kamu nih beli tanah 100 meter persegi seharga 500.000 per meter persegi di pinggir kota. Jika kenaikan harga tanah rata-rata 10% per tahun, maka dalam 5 tahun nilainya bisa jadi 500.000 kali 1 plus 10% pangkat 5. Jadi kira-kira 805.000 per meter persegi. Kalau di total 100 meter persegi harganya naik jadi 85 juta. Nah, kenaikannya hampir 60-70% dalam waktu 5 tahun. Tapi selama periode itu, Sobat Proper nggak dapat uang masuk per bulannya. Oke, yang kedua, investasi bangunan. Misalnya rumah sewa atau kos-kosan. Kelebihan dari investasi bangunan ini bisa menghasilkan cash flow dari sewa. Bangunan juga bisa dimanfaatkan, ditinggali, disewakan, dijual kembali. Lalu kelebihan yang ketiga adalah cocok untuk strategi jangka pendek dan menengah. Nah, selain kelebihan itu, ada kekurangannya. Jadi investasi bangunan ini, kekurangan yang pertama adalah ada depresiasi atau nilai bangunan turun karena usia dan kerusakan. Lalu yang kedua, butuh biaya perawatan seperti renovasi, perbaikan, asuransi. Yang ketiga, investasi bangunan ini pajaknya lebih besar karena mencakup PBB dan pemeliharaan bangunan. Oke, Sobat Proper, coba kita kasih contoh teknikal nih. Misalnya, kamu beli rumah kecil seharga 300 juta, disewakan 1,5 juta per bulan. Dalam setahun, kamu bisa dapat 18 juta atau 6% gross yield. Kalau biaya perawatan dan pajak tahunan sekitar 2 juta, maka net yield-nya sekitar 5,3%. Dalam dunia investasi properti ya, angka 5-7% net yield ini sudah cukup sehat. Walaupun kalau saya pribadi, saya akan memilih yang 8% atau lebih dari 8%. Tapi, untuk mencapai angka yield ini, Sobat Proper tuh harus aktif mengelola penyewa dan propertinya. Nah, lalu selanjutnya mari kita coba analisis komparatif sederhana ya. Jadi, kalau tanah dan bangunan dibandingkan, modal awal, tanah jelas lebih rendah, bangunan lebih tinggi. Potensi cuan, tanah capital gain jangka panjang, bangunan cash flow bulanan. Resiko, tanah lebih rendah, bangunan ada resiko depresiasi dan kerusakan. Lalu, dari perawatannya, tanah ini hampir nol. Kalau bangunan, harus ada perawatan rutin dan berkala. Dari aspek pajak, tanah lebih ringan, bangunan lebih besar. Dari aspek likuiditas, tanah relatif rendah, kalau bangunan lebih tinggi, kalau lokasinya strategis. Kalau kamu mau bermain aman dan berpikir 10-15 tahun ke depan, tanah bisa dijadikan pilihan. Tapi kalau kamu butuh penghasilan tambahan, properti sewaan seperti rumah atau kos bisa kasih aliran dana tiap bulan. Buat kamu yang udah intermediate nih, sobat-sobat proper yang sudah siap naik level, ada juga strategi kombinasi. Misalnya, beli tanah di lokasi berkembang, lalu bangun properti sederhana untuk disewakan seperti kos-kosan,
warung, atau rumah kontrakan. Ini disebut land banking plus value creation. Cuan dari dua arah, yaitu cuan dari nilai tanah yang naik dan juga ada arus kas dari bangunan. Tapi tentu strategi ini tuh butuh waktu, perhitungan matang, dan modal lebih besar. Oke, Sobat Proper, jadi mari kita simpulkan dari pembicaraan kita. Jadi kalau tanah itu cocok untuk jangka panjang dan passive holding. Kalau bangunan, cocok untuk cash flow dan strategi jangka pendek. Nah, Sobat Proper bisa pilih yang paling sesuai dengan tujuan, gaya hidup, dan kapasitas keuangan Sobat Proper. Nah, saran dari kami nih, kalau kamu pemula, mulai dari properti kecil yang bisa disewakan atau tanah kafling di lokasi yang kamu kenal. Lalu berikutnya, kalau kamu intermediate, pelajari ROI-nya, IRR, dan yield, serta resiko operasionalnya. Dan yang paling penting, jangan asal ikut tren. Pelajari, hitung, konsultasi. Oke, Sobat Proper semuanya, terima kasih udah dengerin ngobrol proper hari ini. Semoga insight yang kita bahas bisa bantu kamu bikin keputusan investasi yang lebih terarah. Ingat, jadi investor cerdas itu dimulai dari mau belajar, dan kamu sudah melangkah. Stay smart, stay curious, and stay proper.